berhak untuk menempati jabatan tertentu, tidak dihadang oleh berbagai ketentuan-ketentuan yang justru membuat kita rugi. Lanjut. Nah ini rasio belanja negara kita di negara 20. Indonesia itu nomor berapa? Nomor 16 dari 18. Kita lebih tinggi dari Meksiko dan Argentina. Lainnya kita ketinggalan. Begitu rendah kita. Hanya 0, berapa di sini? 0,7 kalau sekarang 0,8. 0,8 itu berapa? Hanya sekitar antara 130 sampai 140 triliun. Yang lebih dari untuk anunya aja, overheadnya aja, untuk belanja pegawainya aja, itu lebih dari 50%, ada 77 triliun sekian. Nah perbanding anggaran pertahanan negara ASEAN ini, Singapura paling tinggi, PDB-nya 3,3, hampir seperti Jepang yang flat 4%, itu dari APBN-nya 18%, kalau Indonesia 4,1, saya pikir kemarin sekitar 4,9, sekitar 4,1, rendah sekali, hanya 0,8, nggak sampai 1%. Bahkan lanjut lagi, nah ini modernisasi alat alutsista yang perlu dipercepat untuk penuhi target MF. Kalau kemarin pemerintah memesan yang namanya Rafale sebanyak 42, kemudian ada juga pesawat angkut J130, kakak adiknya Hercules, kemudian kapal selam segala macam. Bayangan aja, saya tidak berhak untuk bicara lebih jauh terkait dengan masalah kemampuan alutsista kita ini, tapi menyedihkan kalau sebuah kapal selam minimal torpedonya 8, kita nggak punya torpedo yang katakanlah untuk bekal pokoknya itu 8, kemudian untuk cadangannya 8, artinya satu kapal selam 16. Tinggal tanya Bapak Ibu, tinggal tanya ke Kasal sana, punya nggak satu kapal selam kita 18 rudal torpedo itu? Nggak punya kita. Kemudian berapa persen kesiapan tempur angkatan laut kita, angkatan udara kita? Kecil banget, nggak sampai 3%. Berkisar 1 sampai 2%. Jauh. Jadi kalau misalnya Global Power System mengatakan bahwa Indonesia kemampuannya sekitar 10% di dunia, bullshit, omong kosong. Nggak ada seperti itu kemampuan militer kita. Nah ini alutsista angkatan darat, alutsista angkatan laut, alutsista angkatan udara. Lanjut. Nah, terus angkatan laut, angkatan udara. Lanjut lagi. Nah, ini anggaran Kementerian Pertahanan 2024 terbesar untuk manajemen, sekitar 77,5 T. Kita ada 139,27 yang ada. Bayangkan aja, lebih dari 50% itu buat katakanlah manajemen untuk belanja pegawai. Apa yang bisa kita manfaatkan cuma dengan kurang dari 50%? Mau beli senjata baru gimana? Kalau satu pesawat tempur aja fighting yang high teknologi itu lebih dari 250 juta dolar. Betul. Lanjut lagi. Nah alutsista itu teknologinya tinggi. Masa tiba dan si operasional itu antara 4 sampai 5 tahun. Jadi mulai kita pesan, hari ini kita pesan, 4 tahun kemudian atau 4,5 tahun kemudian datang ke negeri ini. Jadi bukan kayak kita beli goreng pisang, kita pesan sekarang nanti dapat 1 jam lagi paling lambat. Ini enggak, 4,5 tahun sampai 5 tahun. Makanya pemerintah membeli interim, senjata untuk backup. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa pesawatnya bekas, kenapa kapalnya bekas, itu buat cuman backup doang, sambil menunggu katakanlah pesawat yang kita pesan datang, atau kapal yang kita pesan datang. Orang juga ribut tentang AUKUS, Australia bakal memiliki katakanlah kapal selam nuklir, itu datangnya nanti 2035 bukan sekarang. Meskipun katakanlah pada saat itu Waminlu mengatakan ke pihak keutusan khususnya Australia tentang peran mereka tuh, kita mengatakan syukurlah Anda menciptakan persoalan Anda sendiri. Indonesia paling kuat menentangnya. Terus masa pakai yang nama alutsista itu antara 25 sampai 50 tahun. Sekarang sudah ada kapal kita yang kelas Parcim, kapal permukaan tuh udah 53 tahun usianya. Kemudian harganya mahal, nggak murah. Nah, ada salah satu yang kalau bicara tentang ini masih jauh kita. Demikian barangkali pimpinan apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Kita siap berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih